12 karyawan meninggal dunia akibat ledakan dan kebakaran di sebuah pabrik di Polewali Mandar atau di Morowali, maksud kami pemirsa, Sulawesi Tengah. Ledakan ini pemirsa dipicu ketika karyawan sedang memperbaiki tungku di pabrik tersebut. Ledakan disusul kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu tenan kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Desa Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan terjadi di tengah proses perbaikan tungku. Sejumlah karyawan sedang memasang plat pada bagian tungku ketika terpicu kebakaran besar. Beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak dan memperburuk situasi. Menurut investigasi awal, ledakan disebabkan cairan di bagian bawah tungku. Akibat ledakan, 12 pekerja meninggal dunia. 7 di antara mereka adalah warga negara Indonesia dan 5 lainnya tenaga kerja asing. 39 pekerja lainnya mengalami luka berat hingga luka ringan. Beberapa korban mengalami luka bakar hingga 70% pada tubuhnya. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca ledakan yang terjadi di sebuah pabrik stainless steel di Morowali tersebut, pemirsa. Selamat sore, Irjen Pol Agus Nugroho. Mbak Vita, suara saya jelas, Mbak ya? Iya, Pak, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana kronologi kejadian peristiwa ini. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan kronologis, terlebih dahulu sekali lagi saya menyampaikan keprihatinan dan turut bela sungkawa atas kejadian ini kepada keluarga korban. Ya. Adapun untuk kronologis kejadiannya, itu sebagaimana tadi sepintas sudah disampaikan, betul sekali. Kejadian ini terjadi pada saat tim teknis yang melakukan perbaikan terhadap tungku ferronikel di area ferrosilikon yang terletak di lantai 2 PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. Pada saat pembongkaran untuk memasang plat, terjadi ledakan disertai semburan api yang mengakibatkan kebakaran di lantai 2 dan meluas sampai ke lantai 3. Sehingga menimbulkan sejumlah korban, sebagaimana tadi yang disebutkan 12, update terkini 13 yang menjadi korban itu. Yang terdiri dari 4 TKA dan tenaga kerja asing ya dalam hal ini, dan 9 tenaga kerja Indonesia. Demikian itu. Saya menjawab pertanyaan nomor 1, Mbak. Ya, Pak Kapolda, kalau tadi 13 korban ini yang meninggal dunia, itu bagaimana ceritanya mereka ini bisa dinyatakan meninggal dunia? Apakah memang terjebak di lokasi tersebut, tidak bisa menyelamatkan diri atau seperti apa sebetulnya? Ke-13 korban meninggal dunia, itu semuanya ditemukan di lantai 2. Secara kebetulan, saya sudah melakukan pengecekan langsung ke TKP. Kemudian ada sebagian yang di lantai 3 yang ikut terbakar. Jumlah korban keseluruhan adalah 59 orang yang terdiri dari 29 orang luka berat, 12 orang luka sedang, dan 5 orang luka ringan. Dan semua korban sudah ditangani dengan baik. Ya, Pak, sudah diketahui belum secara persis apa yang menyebabkan terjadinya ledakan pada tungku pabrik tersebut? Sepintas penjelasan dari pihak manajemen, tungku ferronikel tersebut sudah 2 hari tidak dioperasionalkan karena sebelumnya mengalami permasalahan. 2 hari sebetulnya merupakan waktu yang cukup untuk pendinginan, proses pendinginan. Tetapi rupanya
itu belum cukup, sehingga pada saat pembongkaran terhadap batu-batu filter itu terjadi ledakan disertai api yang patut diduga berasal dari sumber tungku itu sendiri yang masih panas seperti itu. Oke, Pak Kapolda, ada ingin yang saya dalami tadi yang belum tergali. Ketika kejadian itu bagaimana untuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja di sana, Pak? Ketika misalnya terjadi ledakan, ini kan adalah sebuah pabrik ya. Pasti kan biasanya akan ada misalnya hidran atau apapun yang berfungsi untuk memadamkan api. Ketika kejadian seperti apa? Secara umum saya melihat sistem keamanan di sini sebetulnya sudah baik. Ya, bahkan jika mengacu kepada hasil pengamatan di lapangan tadi, begitu kejadian pun, ya, alarm sistem di sini berfungsi dengan baik, sehingga ketanggap segeraan dari seluruh stakeholder pengamanan itu pun bisa bekerja dengan baik. Oke, Pak, kalau begitu apakah memang ini murni karena memang ada sistem dari alat tungku yang tidak berfungsi dengan baik sehingga di sana terjadi miss, atau mungkin ada juga unsur penyebab human error di sana sehingga terjadi ledakan ketika berupaya untuk membetulkan tungku? Itu nanti yang akan kami selidiki. Ya. Tapi kalau kami melihat di sini, mereka sudah memiliki pihak manajemen, pihak perusahaan sudah memiliki sistem pengamanan yang baik, call center yang baik, sehingga penanganan itu begitu cepat. Dalam waktu singkat, 5 damkar dari seluruh kawasan sudah bisa bergerak ke TKP, kemudian juga 12 ambulan, demikian pula, dalam waktu yang singkat sudah bisa bergerak ke TKP, sehingga penanganan terhadap korban-korban lain pun bisa dilakukan dengan baik. Oke, Pak Kapolda, kalau memang sistem pengamanan itu terjadi, ada sistem pengamanan yang cukup baik, kenapa kemudian ledakan itu bisa terjadi, Pak? Kalau kita lihat visualnya ini cukup besar ya? Ya. Memang ini kan yang namanya musibah itu tidak bisa diprediksi, Mbak. Siapapun tidak menghendaki itu terjadi, ya. Tetapi kalau saya melihat secara umum, ini sudah cukup baik, ya. Lantas sekarang kondisi para korban seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban sendiri, untuk yang meninggal dunia, itu alhamdulillah 11 orang sudah bisa dikenali, ya. Kemudian untuk yang 2 lagi masih menunggu tim DVI dari Polda di backup oleh Mabes Polri untuk mengenalinya. Sementara untuk yang mengalami luka berat, 29 orang itu sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Dan yang mengalami luka sedang, sampai saat ini masih diobservasi di klinik PT Unit, jadi klinik kawasan. Dan yang 5 orang sudah diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, kalau untuk perkembangan penyelidikan sudah adakah Pak pihak-pihak tertentu yang dimintai keterangannya sejauh ini? Kita sudah bentuk tim, tapi untuk sementara kita masih menunggu tim gabungan, ya. Namun kalau untuk yang dimintai keterangan itu baru sifatnya interogasi sebagai bahan penyelidikan awal, ya, untuk mengawali bisa tidaknya dikembangkan ke pihak penyelidikan. Demikian. Baik, terima kasih Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho atas informasinya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.